Sejarah Indonesia adalah cerita tentang kepahlawanan. Mengambil momen Hari Pahlawan 10.1. Sejarah yang ada di Indonesia November. Litbang Koran-Sindo menyelenggarakan jajak pendapat untuk mengetahui momen-momen pertempuran bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia yang dikenang hingga kini. Berikut hasilnya. 2. Pertempuran Surabaya 10 November 45 tewasnya Brigadir Jenderal Malabi, pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur, membuat Inggris mengeluarkan ultimatum menggempur kota Surabaya. Ultimatum itu ditolak mentah-mentah oleh rakyat dan pecahlah perang pada 10 November 1945. Setidaknya 6.000.16 000 pejuang dari pihak Indonesia tewas dan 200.000 rakyat sipil mengungsi dari Surabaya. 3. Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api. Peristiwa mencekam ini terjadi pada 23 Maret 1946. Perang yang dipicu masuknya pasukan Inggris ke kota Bandung dan melakukan teror terhadap rakyat. Peristiwa yang terjadi selama 7 jam itu membuat ratusan ribu warga Bandung harus mengungsi. 4. Serangan umum 1 Maret 1949. Yogyakarta menyimpan sejarah penting dalam perjalanan historikal Indonesia. Tepat pada 1 Maret 1949, terjadi peristiwa bersejarah serangan umum 1 Maret 1949. Pertempuran melawan tentara Belanda ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto di mana TNI berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam. 5. Perang Ambarawa. Era Perang Ambarawa atau yang biasa disebut dengan Palagan Ambarawa adalah sebuah peristiwa pertempuran antara rakyat Indonesia dengan Belanda pada 20 Oktober 15 Desember 1945. Pada 12 Desember 1945, pecahlah perang besar-besaran di mana Indonesia di bawah kepemimpinan Kolonel Sudirman. Setelah 4 hari bertempur, akhirnya pasukan Indonesia berhasil merebut Ambarawa. 6. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran 5 hari di Semarang adalah perang warga Semarang melawan Jepang pada 15-20 Oktober 1945. Penolakan Jepang menyerah kepada Indonesia memunculkan amarah para pemuda Semarang. Dalam pertempuran ini, sekitar 2.000 pejuang Indonesia gugur. Untuk mengenangnya, dibangunlah sebuah tugu perjuangan yang diberi nama Tugu Muda. 7. Pertempuran Laut Aru. Pertempuran yang terjadi di Laut Aru, Maluku pada 15 Januari 1952 ini terjadi saat 2 kapal Belanda menyerang 3 kapal Indonesia. Dalam peristiwa ini, Komodor Yosudarso gugur akibat krim macan tutul yang dinaikinya tenggelam terkena meriam dari kapal Belanda. 8. Perang Puputan Margarana. Perang Puputan Margarana terjadi pada tanggal 20 November 1946 di Bali. Peperangan ini diawali saat pihak Belanda membujuk I Gusti Ngurah Rai membentuk negara Indonesia Timur. Ajakan tersebut ditolak mentah-mentah oleh I Gusti Ngurah Rai dan ia pun menyerukan perlawanan terhadap Belanda. I Gusti Ngurah Rai tewas dalam peperangan ini. 9. Perang Diponegoro. Perang Diponegoro adalah perang selama 5 tahun 1830. Juga dengan istilah Perang Jawa karena merupakan salah satu perang terbesar di tanah Jawa. Dari perang ini, korban gugur dari Indonesia perkirakan mencapai ratusan ribu jiwa, dan tentara Belanda tewas. Perang berakhir saat Pangeran Diponegoro ditangkap dan akhirnya dibuang keluar Pulau Jawa. 10. Perang Tondano. Perlawanan rakyat Minahasa Sulawesi Utara terhadap Belanda dikenal dengan nama Tondano pada 1808 sampai 1809.
Perang ini terjadi akibat kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang memaksa pemuda Minahasa untuk menjadi tentara guna melawan tentara Inggris. Tentu saja hal itu ditolak oleh seluruh rakyat Minahasa hingga kemudian Belanda pun melancarkan serangannya. 11. Perang Padri. Perang di Sumatera Barat ini dari adanya perselisihan antara kaum Padri dengan kaum adat selama kurun 1837. Dalam perang ini, kaum adat meminta bantuan Belanda. Namun, di babak kaum Padri dan kaum adat justru bersatu dan berbalik bersama-sama menghadapi Belanda. Tokoh yang terkenal dalam perang ini adalah Tuanku Imam Bonjol. 12. Pahlawan dari berbagai era. Sejumlah tokoh daerah maupun nasional dikenal sebagai pahlawan pra kemerdekaan dan kemerdekaan saat melawan penjajahan Jepang dan Belanda. Berikut di antaranya. 13. Era penjajahan Portugis. 1. Dipati Unus dari Demak 1513. 2. Panglima Fathahillah dari Kerajaan Demak 1526 sampai 1527. 3. Sultan Babuloh dari Kerajaan Ternate 1575. 4. Sultan Iskandar Muda dari Kesultanan Aceh 1607 sampai 1636. 14. Era penjajahan Belanda, prakemerdekaan. 1. Tuanku Imam Bonjol, Sumber 1803 sampai 1837. 2. Cut Nyak Aceh 1848 sampai 1908. 3. Sultan Hasanuddin, Makassar 1631 sampai 1674. Patimura, Maluku 1783 sampai 1817. 5. Pangeran Diponegoro, Jawa Tengah 1785 sampai 1855. 6. Sultan Agung Hanyokrokusumo, Mataram Yogyakarta 1593 sampai 1645. 7. Teku Umar, Aceh 1854 sampai 1899. 8. Pangeran Antasari, Banjar Kalsel 1797 sampai 1862. 9. Sisingamangaraja 12, Sumut 1845 sampai 1907. 10. I Gusti Ketut Jelantik, Bali. -1849. 15. Tokoh Kebangkitan Nasional. 1. Dr. Sutomo. 2. Ki Hajar Dewantara. 3. Dawisdeker. 4. Dr. Cipto Mangunkusumo. 5. Soekarno. Muhammad Hatta. Momen-momen penting kemerdekaan Indonesia. Sejarah Indonesia bukan hanya dihiasi berbagai peristiwa pertempuran bersejarah, namun sejumlah momen-momen penting lainnya juga menjadi tonggak kemerdekaan bangsa ini. 16. Peristiwa menjelang proklamasi 17 Agustus 1945 7 September 1944 dalam sidang istimewa Teikoku Ginkai, Parlemen Jepang, ke-85 di Tokyo. Perdana Menteri Jepang Koiso mengumumkan bahwa daerah Hindia Timur, Indonesia, diperkenankan untuk merdeka kelak di kemudian hari. 1 Maret 1945 Letnan Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Panitia Kemerdekaan, BPUU PKI, 12 Agustus 1945 Jenderal Besar Terauchi menyampaikan kepada tokoh pergerakan yang diundang, yaitu Soekarno, Moh, Hatta, dan Raji Manwedio Diningrat bahwa pemerintah Jepang telah memutuskan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada 24 Agustus 1945.
14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu akibat dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. 17. Perumusan teks proklamasi 18. Peristiwa Rengas Dengklok telah mengubah jalan pikiran Soekarno-Hatta dan mengikuti saran kaum muda untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia segera mungkin. Soekarno dan Hatta tiba di Jakarta dari Rengas Dengklok pada pukul 23.00. Setelah singgah di rumah masing-masing, mereka langsung menuju rumah kediaman Laksamada Maeda. Di kediaman Maeda itulah rumusan teks proklamasi disusun. 7 Agustus 1945 19. Panglima Tentara Umum Selatan Jenderal Tarauchi meresmikan pembentukan Dokuritsu Jungilinkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 6 dan 9 Agustus 1945 20. Pasukan udara sekutu menjatuhkan bom masing-masing di kota Nagasaki dan Hiroshima 16 Agustus 1945. Terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa ini diawali adanya dua pendapat dalam menyikapi 21. Kekalahan Jepang pada sekutu. Kelompok pertama, golongan muda, segera menginginkan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Golongan tua menginginkan proklamasi dilakukan sesuai kesepakatan dengan tentara Jepang. Pertentangan pendapat antara golongan tua dan golongan muda inilah yang melatar belakangi terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. 22. Peristiwa penting mempertahankan kemerdekaan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Terjadilah peristiwa-peristiwa baik di tingkat pusat maupun daerah. Peristiwa-peristiwa tersebut diantaranya 23. Bandung Lautan Api pada tanggal 17 Oktober 1945 pasukan sekutu mendarat di Bandung. Pada tanggal 1 November 24. 1945 dan 2 Maret 1946, sekutu mengeluarkan ultimatum agar kota Bandung bagian utara dikosongkan. Dengan adanya ultimatum ini, pemerintah Republik Indonesia di Jakarta menginstruksikan agar TRI mengosongkan kota Bandung. Akan tapi dari markas TRI di Yogyakarta menginstruksikan agar kota Bandung tidak dikosongkan. Akhirnya, para pejuang meninggalkan Bandung dengan berat hati. Sebelum meninggalkan Bandung, para pejuang menyerang ke arah kedudukan-kedudukan sekutu sambil membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan. 25. Puputan Margarana. Salah satu isi perundingan Lenggajati pada 10 November 1946 adalah Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. 26. Rakyat Bali merasa kecewa terhadap isi perundingan ini. Lebih-lebih ketika Belanda membujuk Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai diajak membentuk negara Indonesia Timur. Ajakan tersebut ditolak dengan tegas oleh I Gusti Ngurah Rai. Bahkan dijawab dengan perlawanan bersenjata. 27. Peristiwa Westerling di Makassar pada Desember 1946 Belanda mengirimkan pasukan ke Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Raymond Westerling. Melihat pendaratan pasukan Belanda, perlawanan pun dikobarkan para pemuda, di antara tokohnya adalah Robert Walter Monginsidi. Sejak 7-25 Desember 1946 pasukan Westerling secara keji membunuh ribuan rakyat yang tidak berdosa. Di tengah perlawanan yang terus dilakukan rakyat Makassar. 28. Serangan umum Maret 1949 ketika Belanda melancarkan agresi militernya kedua pada Desember 1948, ibu kota RI Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Belanda menyatakan bahwa RI telah runtuh. Di saat bersamaan 29. Bersamaan dengan upaya konsolidasi di bawah PDRI, TNI pada 1 Maret 1949 melakukan 30
serangan secara besar-besaran terhadap posisi Belanda di Yogyakarta, terbentuklah pemerintah darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukti Tinggi, Sumatera Barat. Jangan lupa berlangganan di Arif Info.